hari ini saya sudah kedatangan pembicara kami dengan materi yang awal. Beliau adalah, izin saya perkenalkan dahulu ya para sejawat sekalian. Beliau adalah Dr. Dasaat Mulyono, MBBS, FIHA, EWMSINZ, FRACGP, FRACP, PhD. Waduh, luar biasa ya gelarnya ini ya. Beliau adalah salah satu kardiologis intervensi kami yang menamatkan pendidikan kedokteran umum di Universitas Indonesia dengan cum laude. Selain itu juga beliau melanjutkan pendidikan spesialis jantung ke Australia dengan berbagai macam sertifikasi di Australia. Baik, saya rasa untuk judul Lifestyle in Medicine for the Future, dokter ada waktu sekitar 30 menit. Mari para sejawat sekalian, kita siapkan. Jika ada pertanyaan nanti akan ada sesi tanya jawab sebanyak 15 menit. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan dokter. Oke, terima kasih Dr. Agnes akan perkenalannya. Saya berterima kasih pada siang hari ini bisa berbagi ya, diberikan kesempatan untuk memberikan sesuatu yang kita yakin di masa depan akan mengubah sistem daripada kedokteran ya, khususnya di bidang jantung. Saya akan perlihatkan di sini dan pelayanan yang telah kita lakukan terhadap pasien-pasien kita selama ini. Mungkin kita salah satu di bidang jantung itu kita melakukan pelayanan yang terbanyak ya di daerah Tangerang ini. Nah, kadang-kadang suka dokter-dokter lain bertanya, rahasianya apa itu? Kok pasiennya bisa demikian banyak gitu. Nah, ini saya kemukakan ya nanti biar penonton yang menjadi jurinya untuk menilai apakah yang kita lakukan ini memang layak mendapatkan pujian. Nah, hari ini yang saya mau bahas adalah mengenai bypass. Nanti juga ada pembicara kedua ngomongin tentang bypass ya, bypass dengan PCI. Saya masih ingat saya dididik di Australia selama 15 tahun. Pada waktu sekitar tahun 90-an sampai 2000 itu kita Australia itu menjadi kiblatan dari pasien-pasien Indonesia yang mau melakukan operasi bypass ya. Saya masih ingat waktu saya kerja di Australia di rumah sakit sana, rumah sakit private ya. Dulu pasien pergi ke rumah sakit yang mana ada dokter bedah namanya Victor Chang. Ketika beliau dibunuh ya, meninggal, mereka pasien-pasien kita banyak melakukan operasi bypass di Melbourne. Nah, saya masih ingat satu minggunya itu bisa terima 4-5 pasien Indonesia. Itu pasien Indonesia aja. Pasien Australianya satu hari bisa 2-3 yang kita lakukan bypass. Kemudian teknologi PCI berkembang dengan pesat. Akhirnya sejak tahun 2000 awal ya, itu makin sedikit pasien kita ya. Sekarang hampir nggak ada lagi pasien Indonesia yang melakukan bypass. Sebelum COVID pun juga sudah sepi karena teknologi daripada PCI. Jadi singkatnya PCI sudah banyak menggantikan bypass karena keahlian kita, peralatan dan segala macam sudah semakin canggih. Nah, kemudian kita melakukan pelayanan jantung. Alasannya apa? Kenapa pasien harus percaya sama kita? Kalau kita bisa menunjukkan kepada pasien kita bahwa kita bisa memberikan penanganan jantung yang setara dengan di luar negeri, maka tentunya pasien-pasien akan mulai pindah ke kita ya, yang tadinya biasanya berobat di Malaysia atau Singapura bisa pindah ke kita. Kalau kita bisa menunjukkan dan ada bukti-buktinya bahwa kita bisa sebaik di luar negeri. Kemudian ada satu masalah yang belum bisa terjawab, tapi kebetulan kita mempunyai jawaban untuk masalah ini yang disebut restenosis, yaitu setelah pasien mendapatkan pemasangan cincin, itu di dalam cincinnya bisa tersumbat kembali yang disebut restenosis. Itu berlaku untuk seluruh rumah sakit, seluruh dokter jantung ya, termasuk yang di center terbesar seperti Cleveland Clinic atau Mayo Clinic. Nah, kebetulan dulu salah satu
riset saya waktu saya di Australia adalah meneliti tentang restenosis. Nggak taunya nanti saya tunjukkan masalah ini tidak bisa dijawab dengan, tidak bisa penuh ya. Kita tahu bahwa sekarang ada stent yang dilapis obat, itu mengurangi kejadian restenosis tetapi tidak mutlak. Jadi masih ada angka kejadian untuk pasien diabetes, kemungkinan menyumbat kembali itu sekitar 20-30%, pasiennya non-diabetes sekitar 10-15%. Nah, tetapi hasil penelitian kita selama 3 tahun ini dengan melakukan perubahan pola hidup, angka kejadian restenosis itu di bawah 1%. Ya, ini belum dipublikasi karena beberapa hal yang Indonesia tidak punya nama ya dalam kalau kita publikasi sesuatu dari Indonesia mungkin nggak ada yang mau baca. Karena Indonesia tidak pernah terkenal di bidang medisnya gitu. Jadi kita yang untungnya ya pasien-pasien kita lah, pasien-pasien kita sudah mengikuti pola hidup ini, dia mengalami restenosis yang sangat rendah. Nah, nanti saya tunjukkan. Nah, paradigma baru juga berubah daripada kita dari sekedar dokter yang mengobati pasien-pasien yang sakit, tetapi juga kita harus bisa memberikan, menghidupkan visi dan misi dari pasien-pasien, terutama pasien-pasien yang produktif ya. Pasien-pasien itu menuntut bagaimana sih dok caranya supaya saya bisa umurnya panjang. Tetapi saya juga nggak mau punya umur panjang, tetapi saya terbaring di ranjang gitu. Saya dipasang infus segala macam. Enggak, saya mau sehat dok. Saya umurnya panjang, sehat. Saya masih bisa jalan, masih bisa bekerja, fungsi-fungsi kognitifnya masih bagus, nggak pikun, masih kuat ya. Nah, itu ada pada program yang kita lakukan di rumah sakit kita. Nah, agak kepotong ya. Kita lihat data-data bahwa sekarang ini kita bisa, ini dipublikasi 2020-2021, bypass versus PCI. Ya, dulu orang masih menganggap bahwa bypass itu gold standard. Sekarang kita PCI sudah, tadi saya sudah katakan, sudah banyak sekali menggantikan bypass. Tentunya PCI ini tergantung daripada who is the man behind, siapa yang melakukan PCI-nya, bukannya komparatif PCI bypass, tapi siapa dong yang melakukannya PCI-nya. Kemudian di senternya di mana, peralatannya lengkap gak, angka kejadian, angka kematian, angka komplikasi mereka sama gak sebanding dengan di luar negeri. Ya. Nah, ini perlu kita pertimbangkan kalau mencari rumah sakit, carilah tempat di mana mereka banyak melakukan PCI dengan angka komplikasi kecil, ya, setara dengan luar negeri. Dan juga kompetensi daripada dokter dan timnya sebaik di luar negeri. Jadi kita lihat kesimpulan bypass dengan PCI sekarang hasilnya sudah sama baik. Kita sering ditanya sama asuransi, apa ini pasang cincin segini ini bisa, kenapa nggak di bypass? Ya, satu, pasien mempunyai hak, kebanyakan pasien tidak mau di bypass karena bypass itu besar ya, operasi besar dan dengan resikonya segala macam, apalagi di zaman COVID ini kita ada beberapa pasien yang di bypass hasilnya meninggal karena kena COVID, tertular dengan pasien-pasien lainnya. Ya, karena pada waktu dilakukan operasi besar juga daya tahan tubuhnya turun. Itu harus kita pertimbangkan. Sedangkan kalau PCI sudah terbukti bahwa hasilnya sama baiknya, ya lebih baik kita lakukan PCI. Nah, mengapa banyak orang kita yang berobat ke luar negeri ya? Alasan utama adalah bukan biaya ya. Banyak orang salah. Memang betul di rumah sakit di Malaysia dia lebih murah dari kita karena masalah perpajakan. Tapi masalah utamanya bukan soal biaya. Yang kita ketahui karena kita banyak mendapatkan pasien-pasien yang biasanya berobat ke luar negeri sekarang berhasil kita tarik ke rumah sakit kita. Masalah utamanya adalah kompetensi daripada si dokter. Ya. Jadi kadang-kadang pasien kecewa karena diagnosisnya tidak jelas. Ya, itu sering terjadi. Kedua, masalah yang utama juga adalah komunikasi. Ya, jadi pasiennya merasa tidak puas. Jadi kadang-kadang kita tahu pada waktu kita melakukan webinar, pasien yang sudah berobat di rumah sakit lain banyak menanyakan ke kita. Padahal hal-hal itu basic, sangat basic.
Kenapa dia nggak tanyakan ke dokter jantungnya? Kenapa dia tanyakan ke kita? Ya, nah, jadi kita tahu bahwa basic pelayanannya aja nggak memuaskan. Nah, itu menyebabkan pasien kepahitan, akhirnya berobat ke luar negeri ya. Kemudian standar, kita bahkan kadang-kadang men-share terutama pasien-pasien yang intelijennya tinggi dan punya banyak kenalan atau suka berobat ke luar negeri, kita share, kita buka bersama ini di komputer ya, melalui Google, kita kasih lihat datanya. Ini standar ini nih, standarnya untuk kolesterol, ini standarnya untuk darah tinggi. Jadi pasien sangat puas bahwa dia yakin bahwa pelayanan di kita itu bisa sebaik di luar negeri. Saya yakin nggak ada ya satupun ya pasien yang kalau dia bisa berobat di kita, pasti dia mau berobat di kita ketimbang dari luar negeri. Apalagi kita tambahkan ya, kita bilang, Bu, Pak, kalau Bapak Ibu berobat ke luar negeri, itu devisa kita defisit pergi ke luar negeri. Kenapa nggak membantu di negara kita kalau kita bisa memberikan pelayanan sama baiknya? Rumah sakit kita juga memperkerjakan demikian banyaknya orang kita ya. Jadi kita sungguh berterima kasih pasien-pasien yang mempercayakan diri mereka untuk menjalankan pengobatan di rumah sakit kita, karena kita memberkati banyak orang, bukan hanya dokternya tapi juga semua orang yang kerja di rumah sakit kita ini. Nah, kita selalu, saya dulu lulus sebagai terbaik ya, lulusan terbaik di UI ya. Saya selalu, kita bercoba gak mau kalah sama luar negeri. Kita mau menjadi dokter yang terbaik ya. Nah itu tentunya membutuhkan suatu komitmen ya. Kita banyak mengorbankan waktu kita. Ya, kayak orang bisa jalan-jalan, liburan atau apa, kita enggak, kita kerjaan setiap hari duduk di depan komputer, kalau ada waktu senggang belajar lagi ya, teknik-teknik terbaru dari intervensi itu apa, alat-alat terbaru apa. Nah kita kadang-kadang ada kendala, alat itu susah, kita harus minta izin POM, izin apa, izin segala macam. Padahal alat itu dipakai di Cleveland Clinic, di Mayo Clinic. Nah kita butuh alat itu, kadang-kadang kita harus sampai suruh orang bawa pakai tangan. Ya, nah ini juga mungkin perlu pemerintah harus jangan menganggap ini sepele. Ini pemerintah harus membantu karena rumah sakit kan bayar pajak, memberikan income kepada pemerintah. Jadi harusnya kita didukung ya, bukannya malahan salahkan gitu kalau misalnya hal-hal seperti ini. Nah tentunya pasien juga tahu kalau ternyata alatnya nggak lengkap, saya punya duit ya mendingan saya kerjakan di luar negeri aja intervensinya, ngapain nggak dikerjakan di Indonesia? Oh, saya nggak ada masalah uang kok, dan masalahnya juga bukan urgent, bukannya orang kena serangan jantung langsung harus ditindak. Nah itu yang harus kita pikirkan. Nah tentunya kita tetap dengan sekarang ini yang kita kan kompetisi ya dengan Malaysia, dengan Singapura. Tentunya kita tetap tiap hari kita pikirkan bagaimana kita bisa, bahkan yang saya pikirkan bagaimana kita bisa memberikan pelayanan lebih baik daripada Malaysia dan Singapura. Harusnya bisa. Kalau kita sama-sama pinternya, kita harusnya lebih unggul. Kenapa? Karena pasiennya itu adalah bangsa kita sendiri. Kita lebih tahu mereka punya karakter, kita lebih tahu mereka punya kejiwaan ya. Jadi harusnya kita bisa, contohnya aja kita lebih tahu makanannya apa yang mereka suka dibandingkan dengan kalau mereka berobat ke Singapura atau ke Malaysia. Kayak pasien saya ada yang berobat ke India ya, dikasih makanan India, dia berhari-hari nggak bisa telan makanan India itu. Kalau di kita kan lebih tahu dia sukanya apa. Nah ya itu tadi, jadi kita bilang kita nggak bisa compare apple dengan orange ya, di mana dilakukan misalnya perbandingan antara bypass dengan PCI. PCI-nya dilakukan di senternya di mana, yang melakukan siapa, hasilnya gimana, komplikasinya gimana ya. Nah kalau rumah sakit itu sudah setara dengan di luar negeri ya, nah tentunya hasilnya akan lebih baik ya, akan atau sama baik ya. Nah sekarang pertanyaan lain, berapa sih pasien boleh dipasang cincin ya? Kita lihat di Amerika sendiri ada pasien yang dipasang sampai 67 cincin ya. Jadi nggak ada batasan berapa. Nah ini bahkan kalau kita lihat ini pasien-pasien yang sudah ditolak
ditolak oleh dokter bypass. Dia bilang ini resiko terlalu tinggi untuk dilakukan bypass. Maka itu optionnya adalah dilakukan PCI atau percutaneous coronary intervention atau intervensi ya, pemasangan ring, dan hasilnya bagus. Kita lihat banyak pasien-pasien termasuk prime minister yang usianya udah tua itu larinya di pemasangan cincin, bukannya bypass. Ya, Lee Kuan Yew contohnya, Lee Kuan Yew almarhum itu sebelumnya melakukan pemasangan ring yang cukup banyak. Ya, nah itu menjadi bahan olok-olokan karena sewaktu Singapura mau mengajukan bahwa kami unggul di bidang bypass, kita tanya kenapa Prime Minister Yu nggak di bypass aja. Nah itu contohnya. Kita pernah ada yang belum pernah, saya nggak bisa sebutin namanya. Dia mempunyai banyak sumbatan. Kemudian pergi ke Singapura dianjurkan untuk bypass. Nah konglomerat ini bilang gini, waktu itu dokter-dokter bedah jantungnya bilang bypass itu ringan, nggak ada masalah. Nah dia bilang gini, kamu bypass aja deh, kamu di bypass, saya kasih you 10 juta US. Tidak ada yang mau. Ya, habis itu dia bilang, you suruh Prime Minister you bypass dulu dan akhirnya singkat cerita konglomeratnya pergi ke Amerika dan dilakukan pemasangan ring banyak di Amerika dan sampai hari ini udah hampir 20 tahun konglomeratnya. Nah, kita lihat ini Samin Sharma, salah satu daripada ahli guru intervensi ya di Amerika ya. Nah, kita lihat kenapa dia bisa menguasai dunia ini. Selain itu juga dia salah satu orang dengan highest income ya, income terbesar di income itu hampir 120 miliar per tahunnya. Nah, why? Dia bidangnya adalah intervensi. Karena intervensi ini berkembang terus dan pasien nggak ada masalah di sana, pasien asuransi segala macam nggak ada masalah pembayaran. Jadi ini bidang yang harus berkembang terus. Jadi kita jangan sampai pasien-pasien ini direbut sama Malaysia atau Singapura. Saingan kita itu adalah Malaysia, Singapura, bukan sesama rumah sakit di Indonesia. Jadi kita harus melek akan hal yang mengancam ini. Kalau kita terus-terusan tertidur, ya lama-lama kita nggak bisa bersaing. Ya. Maka itu tadi saya bilang, saya ikutin terus setiap hari kursus-kursus dari intervensi ini kita ikutin terus supaya keilmuan kita itu tidak kalah dibandingkan dengan luar negeri sekalipun. Cuma sayangnya yang masih kurang berkembang adalah bidang riset. Saya orang riset ya. Kadang-kadang riset itu Indonesia kurang maju, selain juga tidak punya nama, juga time consuming, juga masalah budget ya. Saya selalu bilang riset itu harus kita majukan. Karena kalau kita punya orang pintar, itu kita bisa mengembangkan sesuatu. Kita nggak usah tunggu seperti Jepang. Jepang saat ini dalam intervensi beberapa teknik tertentu lebih jago dari Amerika. Ya, terutama CTO. CTO itu kasus-kasus yang mana sumbatan jantung itu sudah 100%, dia sangat jago. Nah, kita waktu itu untung kita mendatangkan banyak profesor Jepang, kita belajar dari mereka. Nah, ya jadi kita lihat World Top Hospital, kita lihat mereka di ranking nomor pertama itu apa sih kehebatan dia? Kita ngomongin kehebatan satu karena skill khusus seperti subspecialty, dalam hal ini intervensi, dan kehebatan secara menyeluruh. Kehebatan menyeluruh itu apa? Penanganan dia, penanganannya cepat, nggak bertele-tele, ya, informasinya jelas, komplikasinya kecil, pasiennya puas. Ya, itu yang secara umum. Bukan hanya yang subspecialty. Subspecialty-nya mereka juga sangat baik. Jadi kita harus belajar dari rumah sakit luar negeri. Kita jangan seperti katak dalam tempurung, hanya bangga dan puas dengan apa yang kita punya. Kita harus lihat ini makin banyak. Ya untung aja COVID ya. COVID mereka nggak bisa lari ke Singapura, nggak bisa lari ke Malaysia. Maka itu kesempatan emas buat rumah sakit kami untuk menunjukkan bahwa kita itu nggak kalah dengan Singapura, kita nggak kalah dengan Malaysia. Nah, ini sedikit untuk dokter-dokter muda ya saya yang hadir ya. Hati-hati dengan artificial intelligence ya. Kita gunjang-gunjing. Kalau kita punya skill cuma average, ya lama-lama kita bisa digantikan oleh artificial intelligence. Ya, kita tinggal beli robot aja. You nggak mungkin bisa ngalahin robot. Kita tahu bahwa robot itu
dalam pertandingan melawan best catur player ya, pemain catur yang paling terkenal kalah dengan AI, dengan robotik AI. Ya, nah kalau kita cuma kerjanya cuma kayak dokter hafalan, cuma A, B, C, D, E, kita lama-lama bisa di-replace dengan AI. Tapi siapa yang nggak bisa di-replace? Nah ini ya Eric Topol itu salah satu guru kita waktu kita dia dari Amerika, dari Cleveland Clinic semulanya, kepala bagian jantung ya, super energetik dan super smart. Nah dia bilang physician yang benar ya atau dokter yang benar itu nggak bisa digantikan dengan AI ya, hanya dokter-dokter yang biasa average yang bisa kita digantikan dengan AI. Nah jadi apa contohnya? Jadi dokter yang care kita itu nggak bisa, jadi kita punya emosi yang terlibat pada waktu kita melayani pasien kita, senyum kita, kita punya tata bicara, kita punya humoris ya, itu nggak bisa digantikan oleh AI ya. Jadi jangan selalu berpikir kita minta apa sih yang bisa rumah sakit lakukan untuk kita, apa sih yang bisa pemerintah lakukan dengan kita. Tapi kayak inspirasi daripada Kennedy ya yang ngomong, apa yang lu bisa lakukan untuk negara ini? Apa yang lu bisa lakukan untuk bangsa you? Jadi jangan nuntut terus ini butuh apa. Nah itu kita lakukan semua di rumah sakit kita. Ya, maka itu kita perlu dukungan ya, bukan hanya dari rumah sakit, kita punya dukungan juga dari asosiasi, perhimpunan, ID dan lain-lain. Karena misi kita ini adalah untuk kita menang dalam persaingan melawan rumah sakit di luar negeri. Ya, saya rasa semua akan setuju bahwa orang yang mencintai negara kita dan bangsa kita pasti setuju kalau kita bisa mencegah pasien-pasien kita itu jangan berobat ke luar negeri. Nah, tadi saya bilang kalau kita punya ilmu untuk berinteraksi ya, care dengan pasiennya. Ya, saya contohnya masa COVID seperti ini. Ya, kita selalu ya betul memang kita dianjurkan untuk memakai masker betul, jaga jarak betul. Tapi how about if pasiennya datang ke kita dengan serangan jantung dan sesak napasnya? Pasien COVID loh. Nah gimana tuh? Kita tutup pakai masker, dia sesak, oksigen turun. Dia lepas maskernya, ada resiko kita kena kan? Tapi kita harus lakukan. Itu namanya risiko profesi. Itu contohnya. Itu nggak bisa dilakukan oleh AI. Ya, membuat keputusan, problem solving skills and kreativitas. Kreativitas ya manusia juga yang bikin robot kan, dia berkreatif. Maka itu kalau kita punya orang kreatif, dokter yang kreatif, dia nggak bakal kehilangan dia punya job. Ya, nah special skill kadang-kadang robot itu bisa kalah dalam skill dengan ini karena kalau robot harus di-plan dulu, dia harus gerak apa baru dia bergerak. Kalau kita manusia kan spontaneous. Spontaneous skill nggak bisa digantikan oleh robot. Udah gitu kompleks task. Robot hanya bisa melakukan satu pekerjaan. Kalau manusia, kadang-kadang saya bisa sambil nulis, sambil ngobrol. Ya, bisa beberapa pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Ya. Nah, ini saya mau kasih tahu apa yang kita tangani yang beda dengan rumah sakit lain. Kita sangat komprehensif di dalam menangani faktor resiko. Karena salah satunya ini yang basic dulu, faktor resiko kalau tidak diubah kemungkinan pasien itu terjadi restenosis atau sumbat kembali itu tinggi. Ya, kita ngomongin kolesterol. Masih banyak rumah sakit yang memakai kriteria zaman bahula punya. LDL saat ini kalau pasien sudah pernah dipasang ring ya, atau sudah pernah kena stroke atau di bypass atau punya kelainan kardiovaskular, LDL-nya itu ada kriterianya ya 55. Nah, kita banyak pasien datang ke kita udah dipegang sama dokter jantung LDL-nya 120. Nah, kita bingung. Selama ini gimana? Nggak ditanganin atau gimana? Nah, kayak hal-hal seperti itu kan kita punya kriteria dari American Standard, jadi 55 bahkan 40. Kalau pasien sudah minum obat dan di bawah 55 masih terkena
serangan jantung atau masih ada sumbatan, itu kita turunin di bawah. Jadi ada standar yang jelas, nggak semuanya main tebak gitu. Kita harus ada standar yang jelas. Kemudian ada yang namanya HDL ya, HDL kalau bisa kita naikkan juga. Nah, merokok itu termasuk vape. Ada beberapa dokter membolehkan vape. Saya bilang vape juga sama bahayanya. Itu bisa menyebabkan sumbatan jantung. Ya, jadi kita suruh pasien kita berhenti merokok. Tekanan darah tinggi kriterianya berapa? Masih ada beberapa dokter yang bilang kalau umur pasien itu udah sekian, bolehlah tekanan darahnya tinggi 160. Kriteria dari mana? Kriteria itu udah digeser udah beberapa tahun yang lalu dari standar dari luar negeri ya. Kriterianya yaitu tetap 120/80. Ya. Nah, diabetes kita ada namanya prediabetes. Kalau pasien itu sudah memasuki prediabetes, kita ubah jangan sampai dia masuk diabetes. Nah, kita ajarin caranya. Nah, itu kita ajarkan pasien untuk mengubah pola hidup dulu. Jadi kalau makan 1 jam setelah makan dicoba dites gulanya. Kalau gulanya di atas 120 berarti yang dimakan karbohidratnya terlalu tinggi. Kita harus lakukan modifikasi. Ya, yang pasien-pasien yang HbA1c-nya sudah borderline mengarah ke diabetes, kita ubah pola hidupnya supaya jangan sampai menjadi diabetes. Nah, obesitas juga kriterianya dipakai kriteria body mass index berapa? Pakai yang mana? 25? No. Kriteria sekarang yang disebut obesitas kalau untuk lelaki itu BMI-nya itu di atas 21, kalau wanita 20 ya. Nah, ternyata kalau berdasarkan perhitungan ini hampir semua pasien kita obes. Ya, maka itu kayak saya tingginya 172 cm. BMI saya 19,5. Ya, berat saya 57-58 kilo. Pakai kriteria yang mana? Kalau pakai kriteria 25, saya boleh beratnya 70 lebih, itu udah obes. Maka itu nanti kalau obes ya kita kena penyakit, kena sumbatan jantung, kena COVID, kena segala macam. Ya. Nah, kurang olahraga juga ada kriterianya minimal olahraga itu 150 menit dalam seminggu, itu minimal. Kalau lebih banyak lebih bagus lagi. Kelainan pembekuan darah juga kita harus periksa fibrinogen, agregasi trombosit, stres, ya insomnia. Zaman sekarang ya kita kebetulan saya internis juga menangani pasien-pasien COVID, sudah 3.000 pasien COVID, belum ada yang meninggal. 3.000 pasien, nggak ada satu meninggal. Ya, salah satunya adalah penanganan insomnia. Pasien-pasien dengan COVID tidak boleh mengalami insomnia karena dia nanti bisa berkembang menjadi badai sitokin. Kita kadang-kadang harus berikan obat tidur, ya, atau berikan melatonin. Nah, Lp(a), homocysteine, defisiensi vitamin D. Defisiensi vitamin D itu merupakan salah satu faktor resiko untuk sumbatan jantung. Itu publikasinya sudah ada 10 tahun yang lalu. Masih saja banyak yang belum tahu. Nah, infeksi juga, infeksi gigi itu menimbulkan inflamasi. Penggunaan antibiotik yang berulang itu bisa merusak mikrobiota. Jadi kita harus baca, kalau enggak kita ketinggalan zaman. Ya, Amerika udah maju sekali. Kita jangan cuma lihat Malaysia, sebodoh sama Malaysia. Kita mau lihat Amerika, kita standarnya harus setinggi di Amerika. Ya. Nah, ada lagi konsep nitric oxide. Jadi nitric oxide ini adalah menang Nobel ya, senyawa ini tahun 1998. Jadi kalau orang banyak makan sayuran, nitric oxide-nya tinggi, dia melindungi jantungnya. Ini juga banyak yang belum tahu. Nah, nitric oxide itu bisa ada suplemennya, ada pola hidup yang harus kita ubah sehingga nitric oxide-nya tinggi. Kemudian ada teori namanya mikrobiota atau TMAO, ini udah sangat populer di Amerika. Tapi kita banyak yang nggak tahu, telomere, teori segala macam. Nah, jadi faktor risiko ini bukan penyebab. Penyebab yang terakhir, akhir-akhir ini 5 tahun terakhir ini mulai banyak dibicarakan, termasuk penyebab kematian daripada COVID adalah inflamasi. Ya, jadi penyebab sumbatan jantung, penyebab diabetes, penyebab autoimun itu adalah inflamasi, penyebab kanker juga inflamasi. Jadi kalau kita bisa mencegah inflamasi, hal-hal ini bisa disembuhkan. Ya. Nah, kita lihat bagaimana mengubah. Kita lihat dari daerah yang disebut ya blue zone. Blue zone itu mempunyai masyarakat yang hidupnya panjang umur 100 sampai 120. Jarang di situ dikenal adanya heart attack, adanya sumbatan jantung, adanya stroke, adanya kanker. No, they are free from this kind of disease. Nah, kita pelajarin apa sih kelebihan dia.
Dari contohnya COVID aja lah, kita nggak usah jauh-jauh. Ya, pertama kali orang bilang COVID harus tingkatkan gizi, katanya harus tingkatkan gizi. Saya tanya, negara Amerika itu negara yang miskin gizi atau hebat di gizi? Oh hebat dok. Makannya apa? Wow, dia makannya telur dok, makannya susu, daging. Oh ya. Nah, you suruh orang pasien-pasien COVID makan apa? Oh saya suruh makan telur, susu, daging segala macam. Nah saya tanya, di Amerika yang kena COVID mati banyak apa dikit? Banyak dok. Nah kenapa you tiru? Oh iya dok, saya nggak tahu dok. Kenapa ya? Oke. Nah lihat Butan. Oke, Butan kenapa? Butan yang mati COVID dikit sekali. Mungkin sekarang cuma 4 atau 5. Nah kok bisa? Dia pola hidup sehat. Dia vegetarian. Ya kebanyakan. Mereka kurus-kurus. BMI-nya rendah-rendah. Dan juga nggak ada kekurangan vitamin D. Mereka terjemur. Mereka nggak ada yang ketakutan. Kalau kena COVID ketakutan sampai nggak bisa tidur. Mereka santai-santai aja. Nggak ada insomnia. Nggak ada begitu. Yang meninggal dikit sekali. Nah kenapa you kenapa sebagai dokter nggak melihat ini? Saya bilang kenapa? Kok bisa kecolongan gitu? How come? Ya, nah itu yang saya bilang kreatif. Kita kreatif dan sebetulnya kalau kita diberikan otak yang cerdas itu adalah titipan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi kita. Selalu nanti Tuhan tuntut kita gunakan otak kita yang cerdas itu buat apa? Buat membantu berapa orang, buat menolong apa aja. Ya, nah. Ini ya contohnya kita harus rajin baca, kita lihat. Jadi teori aplikasi antara biomolekuler itu ke aplikasi klinis, itu yang harus kita pelajarin. Yang tadi saya bilang salah satunya nitric oxide, kemudian teori alkalin. Kalau kita banyak makan sayur-sayuran, maka kencing kita alkalin itu terproteksi terhadap banyak penyakit. Ya, kemudian teori telomer, kemudian intermittent fasting ya, yang mungkin kita nggak sempat bahas pada hari ini. Nah ini bukunya banyak dan bukunya ini kembali lagi saya bilang nggak bisa ditemukan di buku standar medis karena Amerika adalah negara kapitalis. Kalau kita buat textbook, buat artikel di textbook kedokteran yang beli cuma mahasiswa kedokteran atau dokter-dokter. Tapi kita buat buku populer, jadi kalau misalnya dia buat buku populernya itu satunya untungnya $5. Dibeli 1 juta orang, $5 juta, lumayan $5 juta kan 75 M. Ya, jadi kita bisa mengerti kenapa dia buat bukunya populer, bukannya ada di textbook kedokteran. Nah kita belilah buku itu, kita baca, lihat Elon Musk, Bill Gates, ini orang yang sangat rajin baca-baca buku-buku seperti ini. Ya bukan di bidang, tentunya di bidang masing-masing. Ya kita di bidang kedokteran ya kita harus rajin membaca buku-buku yang berhubungan dengan kedokteran. Nah ini contohnya ya, Bill Clinton sudah dilakukan bypass, sudah dilakukan pemasangan ring, tapi nyumbat-nyumbat melulu. Akhirnya mengikuti perubahan pola hidup, ya dengan Profesor Dean Ornish, ya akhirnya karena waktu itu menjabat, beliau masih menjabat sebagai presiden, diubah. Jadi yang disebut lifestyle medicine atau mengubah pola hidup itu bisa diklaim melalui asuransi. Dulunya nggak bisa, gara-gara Bill Clinton ya sampai 20 tahun nggak nyumbat lagi, ngikutin lifestyle yang benar, maka itu masuk ke dalam asuransi bisa diklaim. Kita punya manajemen di lifestyle ya di Amerika. Nah ini Profesor Esselstyn ya dari Cleveland Clinic ya, dia menunjukkan kalau orang ada sumbatan, terutama sumbatan-sumbatan yang nggak begitu berbahaya, itu bisa dikecilkan. Maka itu kalau kita bisa ngecil ini ya kita juga masuk akal. Kalau kita habis pasang ring, kita ikutkan pola hidup yang sehat, ya nggak terjadi sumbatan. Itu udah berhasil. Kita udah puluhan pasien terbukti tidak ada terjadi sumbatan dan 3.000 pasien lebih tidak meninggal dengan kita ubah pola hidup dan pemberian vitamin dan obat sederhana tidak meninggal karena COVID. Oke, jadi program kita itu yang bukan hanya ahli dalam sumbatan jantung, yang darah tinggi sembuh, yang diabetes sembuh. Ya, yang tadinya menggunakan insulin kita ubah lagi ke obat-obatan biasa dan dosisnya kecil. Yang obesitas sembuh, yang autoimun dan lain sebagainya, banyak yang terjadi kesembuhan. Nah ini contohnya pasien-pasien kita ya, jadi jangan bilang it's impossible ya. Ada yang turun 50 kilo, 60 kilo, ya kita ubah semua pola hidupnya. Mereka kena COVID,
yang mereka hampir semuanya sudah kena COVID tapi nggak ada yang meninggal. Mereka punya komorbid, orang udah dipasang cincin, orang udah diabetes, udah apa, tapi kan udah dibetulin semua, nggak ada yang meninggal. Ya tenang aja. Tuh. Ya oke, saya rasa cukup sekian karena waktunya juga terbatas. Sekarang kita buka untuk tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Dahab untuk presentasi materinya sangat luar biasa ya dan sangat mencerahkan nih dok nih. Kayaknya belum pernah dengar nih ada presentan yang membawakan topik seperti ini, luar biasa. Kita sudah ada pertanyaan cukup banyak nih dokter, tapi karena waktu kita hanya sedikit jadi saya akan pilih-pilih ya dok ya. Yap. Oke, berikut ada pertanyaan pertama dari Dr. Ricky Gunawan. Dr. Ricky ini dok menanyakan berapa sih maksimal bisa dilakukan pemasangan ring dalam satu pembuluh darah karena indikasi klinis dok, bukan karena permintaan pasien. Ya. Dokter. Jadi tidak ada dokter yang benar yang melakukan pemasangan cincin karena permintaan pasien. Itu nggak benar. Semuanya harus indikasi klinis tentunya. Nah, berapa pemasangan tadi saya bilang udah ada yang dipasang 67. Karena mereka pasien-pasien ini ditolak untuk bypass dan pasien-pasien kita juga tidak mau bypass. Saya sendiri kalau punya misalnya harus pasang ring 20 atau bypass, saya pilih pasang ring 20. Karena pasang ring ya itu aman ya, relatif aman lah. Kita so far ya nggak kejadian apa-apa. Nah, cuma masalahnya di restenosis menyumbat kembali di dalam ring. Nah, itu sudah kita jawab, kita punya program supaya dia jangan nyumbat kembali. Jadi kalau dia pasang ring, misalnya pasang 10, udah gitu nggak pasang lagi selamanya, oh bagus banget dong. Alhamdulillah puji Tuhan dia nggak pasang. Nah itu ilmu itu yang kita milikin, bahwa dia setelah pasang ring dia tidak nyumbat kembali dan tidak terjadi sumbatan di tempat yang baru. Kalau dia mengikuti program kita. Nah program kita itu selain tadi menangani faktor-faktor risiko yang lazim ya seperti kolesterol, berhenti merokok, menurunkan berat badan, juga kita lakukan dengan penambahan vitamin, ngecek nitric oxide dan ngecek gula darah 1 jam setelah makan, melakukan pemeriksaan pH urin dan segala macam, dan semuanya saya lakukan, saya sendiri lakukan, maka itu kan berat badan saya turun. Dulu saya ada sumbatan 40-50% dan puji Tuhan itu hilang dengan mengikut program ini 1 tahun. Jadi targetnya memang untuk nggak ada batas sih. Mencegah tersumbat ulang ya dok ya. Jadi tidak ada batasan sama sekali dan bukan permintaan pasien dok ya. Semua sesuai dengan indikasi medis. Baik, pertanyaan kedua dari Dr. Tobri. Dr. Tobri ini memiliki banyak pasien yang mau kontrol habis pemasangan ring nih dok ya. Biasanya dapat obat rutinnya sangat banyak dan lumayan harganya dok ya. Jadi kalaupun tensinya sudah normal, kemudian kadar LDL-nya sudah ada di bawah 100, beliau menanyakan apakah perlu dok meneruskan obat-obatan tersebut. Silakan dok. Pertanyaan bagus ya. Jadi kita justru mengembangkan lifestyle medicine atau mengubah pola hidup itu untuk salah satunya pasien itu bertanggung jawab atas dirinya. Jangan mengandalkan obat. Karena di kita bukan seperti negara kaya seperti di Australia ya. Australia super hebat, semuanya di cover dengan asuransi. Mau pasang berapa ring di cover, mau beli obat apa di cover. Amerika aja nggak sanggup. Amerika harus punya private insurance. Kalau nggak mati. Nggak ada insurance. Kita lihat homeless people died earlier karena nggak punya uang untuk berobat. Nah kita lihat LDL-nya, kayak kita pasien kita ada yang LDL-nya turun setelah ikut lifestyle dan berikan obat. Tadinya kita kasih obat, misalnya kita kasih golongan statin ya, statin misal rosuvastatin diberikan 40 mg. Setelah ikut lifestyle, rosuvastatinnya kita stop, tapi kita follow up. Kita lihat ternyata kolesterol masih di bawah 55. Ya kita lanjutkan. Tetapi kalau kita lihat ada beberapa orang genetiknya ya tipenya dia punya hyperkolesterolemia familial. Nah itu nggak bisa di stop. Kayak saya sendiri, saya sudah makan sayuran, sudah makan buah, ya menghindari semua produk-produk binatang. Tapi saya tetap minum statin karena kolesterol saya super tinggi, udah genetik. Jadi saya minum obat terus. Ya. Nah tekanan darah juga sama. Kebanyakan pasien ini ajaibnya nih Dr. Agnes. Kebanyakan pasien lepas obat. Tadinya tinggi tekanan darah. Dia bilang dulu saya minum 3 macam obat. Sekarang malah tensi saya drop.
Dengan diet kita, lifestyle, berat badan turun, ya kemudian juga lebih tenang orangnya, udah gitu kita kasih vitamin, apa bla bla bla. Akhirnya bisa banyak itu kalau yang tekanan darah menjadi normal itu banyak. Ya, gula juga yang udah pakai insulin. Insulin bukan without problem, insulin hiperinsulinemia. Insulin itu adalah pro-inflamatory. Insulin diberikan banyak menyebabkan inflamasi. Inflamasi menyebabkan sumbatan jantung. Jadi dia lingkaran setan. Pasien gula dikasih insulin, sumbatan tambah banyak. Baik itu stenosis maupun terbentuk sumbatan di tempat yang baru. Nah ini jadi lifestyle medicine ini harusnya dirangkul. Memang susah karena ya maaf kata ya, menyimpang sedikit ya. Ini pertanyaan yang saya sudah tanyakan ini. Saya tanyakan apa sih arti hidup ini? Apakah kita kerja, kita dapat income, apakah untuk senang-senang dengan makanan enak? No. Itu sudah jelas di Tuhan jawab, bukan untuk senang-senang makanan enak, tapi kita harus makan makanan yang sehat. Makanan yang menunjang sehingga kita energetik, sehingga kita semangat hidup. Nah, gunanya kita untuk orang lain itu apa? Bukannya untuk kita, bukannya kepuasan kita makan, kepuasan seks, no. Guna kita apa? Sumbangsi kita ini, akal pikiran kita ini untuk apa gitu. Jadi itu penting sekali. Jadi saya udah putuskan 3 tahun yang lalu, memutuskan hubungan, ya, pemutusan hubungan apa nih, kerja bukan kerja, pemutusan hubungan dengan makanan. Saya udah nggak makan lagi. Dulu saya penggemar makanan, itu saya udah quit totally. Jadi sekarang kita mengajukan yang disebut diet denutritarian. Sekarang pengikutnya udah 500 lebih. Dan mereka sudah hampir semuanya kena COVID aman. Belum ada yang terjadi apa-apa. Bahkan ada pasien saya, dia udah diabetes tapi udah lebih terkontrol. Kan kita udah kasih obat segala macam. Kena COVID 2 kali. Oke, nggak meninggal. It's okay. Oke. Jadi sebenarnya memang tetap memerlukan monitoring dari dokter ya dok ya. Oh iya. Faktor-faktor risiko yang Iya tadi saya bilang AI itu nggak bisa menggantikan ya. Contohnya kayak pasien AI robot. Pasien cerita sedih, kan robot nggak bisa nangis. Nah kalau kita kan dengar pasien, raut muka kita bisa ikut sedih dengan pasien, kita bisa pegang tangan pasien, bisa menunjukkan empati. Robot tidak bisa. Maka itu saya bilang kemungkinan robot membantu yes, tetapi kalau menggantikan dokter yang betul-betul benar ya melakukan standar yang high care nggak bisa digantikan. Jadi jangan takut. Oke, baik. Seru banget nih ya dok ya pertanyaan kita siang hari ini. Ini ada rekan saya dokter dari Dokter Erdi menanyakan resep awet muda terdasar. Alah, Dokter Erdi kan kita udah kenal udah lama. Saya udah bilang suruh ubah pola hidup. Makan makanan yang sehat, makan banyak sayur-sayuran, olahraga, berat badan dijaga. Semuanya ini harus kita lakukan, bukan cuma teori doang. Ya, kalau mau ini, pertama saya lihat dulu gini, Agnes, saya kadang-kadang lihat orang ya, saya lihat dulu berat badannya. Berat badan dia mencapai target gak? Nah, kemudian baru kita lihat pola makannya juga salah. Dulu saya beranggapan makan sayur itu, saya pikir makan sayur toh. Misalnya apa? Contohnya pasien saya, dia bilang, saya pemakan sayur loh dok. Apa yang bapak ibu makan? Oh saya makan sayur asam. Saya bilang itu sampah. Sayur asam sampah. Udah gitu makan apa lagi? Saya makan kangkung di sampah saya bilang. Jadi sayur yang dimakan itu prosesnya itu penting sekali. Prosesnya itu sayur itu harus mentah, bukan dimasak. Kalau dimasak dia rusak nitric oxide-nya. Nah kita ada alat ukurnya di bawah lidah. Nanti ketahuan kalau pasien-pasien yang biasa makannya sayur-sayuran yang mentah, yang sehat, nanti nitric oxide-nya merah sekali. Tapi kalau yang makannya sayur asam, capcay apa ya itu mah nitric oxide-nya nggak bergeming. Ya, jadi ubah pola hidup. Ya. Nah kita nantinya ke depannya mungkin kita akan adakan kursus. Jadi bisa dokter-dokter belajar dari kita untuk melakukan pola hidup. Karena pola hidup ini belum ada, Agnes, di Singapura sama Malaysia. Jadi kita harus cepet-cepetan. Tapi di Amerika sudah sangat populer. Iya, kita harus cepet-cepetan kejar melawan. Jangan sampai si Singapura punya juga, Malaysia punya juga gitu. Kayaknya ini topik akan berikutnya ya dok ya, untuk pendekatan diet sesuai dengan dokter dasar.
Baik, waktu kita 15 menit sudah habis, sayang sekali Dokter Dasaat. Jadi kesimpulan, kalau boleh saya simpulkan sedikit ya Dok ya, dari Ya. materi dokter. Jadi memang pengelolaan gaya hidup ini merupakan suatu paradigma baru untuk ilmu kedokteran modern, di mana kita harapkan Indonesia sendiri bisa menjadi salah satu center untuk pelayanan kesehatan Dok ya, tidak kalah dengan rumah sakit lain yang ada di luar. Ya. Dan juga harapan kita juga pemilihan dari rumah sakit kami akan menjadi salah satu kalau saya boleh bilang pemilihan para sejawat sekalian juga, karena Dokter Dasaat ini praktek di Rumah Sakit Bethesda dari hari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 10 sampai dengan jam 12. Sisanya adalah sesuai appointment ya dokter ya. Yap. Para sejawat sekalian silahkan nanti bisa mengakses YouTube beliau, salah satunya ada di YouTuber beliau, silakan nanti bisa kita dengarkan bersama-sama jika ada waktunya, dan juga nanti akan ada podcast dari beliau. Baik, sekian dokter, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya dokter. Sejawat sekalian kita beri aplaus untuk Dokter Dasaat. Thank you.